Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Pernahkah kamu duduk di tepi sungai dan memperhatikan airnya? Tenang rasanya ya. Airnya terus bergerak, pelan tapi pasti. Kadang ada yang mengalir deras, kadang hanya bergemericik kecil di antara batu-batu. Tapi satu hal yang pasti, air sungai itu tidak pernah berhenti mengalir. Siang hari, ketika matahari bersinar terang, air tetap mengalir. Malam hari, saat dunia sunyi dan semua orang tidur, air di sungai juga tetap melanjutkan perjalanannya. Bahkan saat musim berganti, dari hujan ke kemarau, dari dingin ke panas, sungai itu tetap setia bergerak ke arah yang sama. Tapi, pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa sih airnya nggak berhenti saja di tempat? Kenapa dia selalu bergerak seolah tahu kemana harus pergi? Sungai itu seperti punya kehidupan sendiri. Ia berjalan tanpa lelah, dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Dari pegunungan, hutan, sawah, hingga akhirnya bertemu laut yang luas. Kalau kamu pikir-pikir, perjalanan air itu luar biasa panjang. Kadang ia harus melewati batu-batu besar. Terkadang terjebak di lumpur, bahkan bercabang ke sungai-sungai kecil, sebelum akhirnya menyatu lagi. Namun meski jalannya berliku, air sungai tidak pernah menyerah untuk mengalir. Kalau kamu berdiri di tepi sungai, mungkin kamu hanya melihat air yang lewat begitu saja. Tapi sesungguhnya, di balik aliran itu, ada kekuatan besar dari alam yang bekerja. Ada gaya yang menarik air agar terus berjalan. Ada hujan yang terus menambah air baru, dan ada bumi yang membentuk jalan bagi air untuk lewat. Sungai itu seperti nadi bumi. Seperti darah yang mengalir di tubuh kita, air di sungai membawa kehidupan kemanapun ia pergi. Tanpa aliran sungai, mungkin tanah akan kering, tumbuhan akan layu, dan banyak hewan kehilangan tempat tinggalnya. Jadi meski tampak sederhana, aliran air sungai adalah tanda bahwa bumi sedang bekerja, menjaga keseimbangannya sendiri. Coba bayangkan seandainya sungai berhenti mengalir. Airnya diam, tidak bergerak. Apa yang terjadi? Air itu akan cepat kotor, bau, dan menjadi sarang nyamuk. Tumbuhan di sekitarnya akan kekeringan, ikan-ikan kehilangan tempat hidup, dan manusia pun kesulitan mendapatkan air bersih. Maka dari itu, sungai yang terus mengalir sebenarnya adalah keajaiban kecil yang sering kita lewatkan. Ia terus bekerja tanpa kita sadari, tanpa meminta imbalan apapun. Sungai tidak butuh tepuk tangan, tapi ia memberi banyak hal penting untuk kehidupan kita, air. Sungai mengalir karena bumi memintanya begitu, karena ada hukum alam yang membuatnya terus bergerak. Dan itulah awal dari petualangan panjang yang akan kita jelajahi di bab-bab selanjutnya, tentang bagaimana air bisa turun dari langit, menemukan jalannya ke sungai, dan akhirnya sampai ke laut yang luas. Jadi, lain kali kalau kamu melihat sungai, coba berhenti sejenak, dengarkan suara air yang mengalir. Itu adalah suara alam yang sedang bekerja, suara bumi yang sedang bernapas. Setiap tetes air yang kamu lihat di sungai sebenarnya punya asal-usul yang panjang. Ia tidak tiba-tiba muncul begitu saja di sana. Perjalanan air dimulai dari tempat yang tinggi sekali, dari langit. Bayangkan suatu hari yang panas. Matahari bersinar terang, memanaskan permukaan bumi, termasuk laut, danau, dan sungai. Karena panas, sebagian air dari tempat-tempat itu mengubah wujudnya menjadi uap dan perlahan naik ke udara. Uap itu ringan, nyaris tak terlihat tapi jumlahnya sangat banyak. Naik, sampai akhirnya mencapai langit yang tinggi. Di sana, udara mulai dingin. Uap air yang tadi naik berubah lagi jadi butiran-butiran kecil air, lalu berkumpul membentuk awan. Semakin lama awan itu makin berat karena menampung banyak air. Sampai suatu saat, awan tak kuat lagi menahannya dan tetes-tetes air pun jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, dari sinilah petualangan air di sungai dimulai. Air hujan turun membasahi atap rumah, pohon, jalan, dan pegunungan. Sebagian air itu meresap ke dalam tanah, menjadi cadangan air yang nanti keluar lagi lewat mata air. Sebagian lagi mengalir di permukaan tanah, mencari jalan menuruni lereng. Air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ini lama-lama berkumpul, membentuk aliran kecil.
Kalau kamu pernah lihat air mengalir di parit kecil setelah hujan, nah begitu juga awal mula sungai terbentuk. Mula-mula hanya sedikit air yang mengalir, tapi semakin lama semakin banyak, karena air hujan dari berbagai tempat ikut bergabung. Aliran kecil bertemu aliran kecil lainnya, lalu menjadi anak sungai. Anak sungai bertemu lagi dengan aliran lain, lalu terbentuklah sungai besar yang panjang dan kuat. Semua dimulai dari hujan yang turun dari langit. Tanpa hujan, sungai takkan punya air untuk mengalir. Jadi bisa dibilang, awan di langit adalah sumber kehidupan bagi sungai di bumi. Menariknya, air hujan yang jatuh di tempat berbeda akan punya perjalanan berbeda juga. Ada yang mengalir cepat lewat batu-batu di gunung, ada yang menyusup perlahan lewat tanah dan muncul jauh di bawah sebagai mata air. Tapi meskipun jalannya berbeda, tujuan akhirnya sama. Semua air itu akan berkumpul menjadi sungai dan akhirnya menuju laut. Kalau kamu perhatikan, setiap tetes hujan yang turun itu seperti punya misi. Ia tidak mengeluh saat jatuh, tidak takut saat melewati batu, dan tidak berhenti saat jalannya curam. Air itu hanya terus berjalan, mengikuti panggilan bumi. Dan dari perjalanan sederhana itu, sungai terbentuk, mengalir, memberi kehidupan, dan menjadi bagian penting dari alam. Jadi, setiap kali hujan turun dan kamu mendengar bunyi tik-tik-tik di atap rumahmu, ingatlah, mungkin di suatu tempat, tetes-tetes hujan itu sedang memulai perjalanan barunya. Perjalanan panjang menuju sungai, lalu ke laut, dan suatu hari nanti, kembali lagi ke langit. Coba kamu bayangkan, kamu sedang memegang bola kecil di tangan. Lalu kamu lepaskan. Apa yang terjadi? Ya, bola itu jatuh ke tanah, tidak naik ke langit, tidak melayang di udara, tapi jatuh ke bawah. Itu semua karena ada kekuatan yang sangat besar dan ajaib bernama gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda ke arah bumi. Benda kecil seperti batu, sampai benda besar seperti gunung semua tertarik ke bawah karena gravitasi. Nah, air di sungai pun mengalir karena gaya gravitasi ini. Setiap tetes air selalu ingin pergi dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Makanya air di pegunungan mengalir ke lembah, lalu ke dataran rendah hingga akhirnya sampai ke laut. Kalau tidak ada gravitasi, apa yang akan terjadi? Air sungai mungkin akan mengambang atau diam di satu tempat tanpa arah. Bumi akan terasa aneh, tidak ada sungai yang mengalir, tidak ada hujan yang jatuh, bahkan mungkin kita juga tidak bisa berdiri dengan normal. Jadi tidak bisa dibilang, gravitasi adalah pengemudi rahasia yang membuat sungai terus bergerak. Ia tidak terlihat, tapi selalu bekerja dengan setia. Bayangkan kamu sedang melihat air terjun. Air jatuh dari ketinggian dengan suara gemuruh. Percikannya memantul kemana-mana. Itu adalah contoh paling jelas dari kerja gravitasi. Semakin tinggi tempat air berada, semakin kuat dorongan gravitasinya untuk jatuh ke bawah. Dan setelah jatuh, air itu tidak berhenti. Ia terus mencari jalan, melewati batu, tanah, dan lembah, membentuk sungai yang panjang. Sungai itu seperti sedang mengikuti jalan gravitasi, jalur yang dibuat oleh bentuk permukaan bumi. Kalau jalannya curam, air mengalir cepat. Kalau jalannya datar, airnya mengalir pelan. Tapi arah akhirnya tetap sama, turun ke bawah. Kekuatan gravitasi ini juga membantu air menemukan laut. Karena laut adalah tempat terendah di permukaan bumi, semua air dari gunung, hujan, dan sungai akan terus bergerak menuju ke sana. Itulah sebabnya setiap sungai, besar atau kecil, akhirnya bermuara di laut. Lucunya, gravitasi bekerja setiap detik tanpa henti. Kita tidak bisa mematikannya, dan bumi tidak bisa hidup tanpanya. Gravitasi bukan hanya membuat air sungai mengalir, tapi juga membuat bulan tetap mengorbit bumi, dan bumi tetap berputar mengelilingi matahari. Semua gerakan di alam ini, dari yang kecil sampai yang besar, terjadi karena adanya tarikan gravitasi. Jadi, kalau kamu suatu hari melihat sungai yang mengalir tenang, ingatlah bahwa di balik aliran itu, ada kekuatan alam yang luar biasa besar sedang bekerja diam-diam. Air tidak punya otot, tidak punya kaki, tapi bisa bergerak terus, karena dibantu oleh kekuatan bumi sendiri. Dan disitulah keajaibannya. Sungai tidak butuh mesin, tidak butuh baterai, tapi tetap bisa mengalir siang dan malam. Karena bumi memeluknya dengan gravitasi. Air di sungai seperti sedang melakukan perjalanan panjang yang tak pernah berhenti. Ia berangkat dari tempat tinggi, dari gunung yang sejuk dan sunyi, lalu berjalan perlahan menuruni lereng, melewati hutan, sawah,
hingga kota. Perjalanannya tidak sebentar. Kadang harus menempuh ratusan kilometer sebelum akhirnya bertemu laut yang luas. Bayangkan saja, setiap tetes air itu seperti seorang pengembara kecil. Ia tidak punya kaki, tidak punya peta, tapi tahu kemana harus pergi. Air selalu mencari jalan ke tempat yang lebih rendah, mengikuti bentuk tanah, melewati celah-celah kecil, lalu bergabung dengan aliran lain. Dari aliran kecil terbentuklah sungai besar, dan dari sungai besar itulah air akhirnya sampai ke laut. Di sepanjang jalan, air sungai melihat banyak hal. Ia melewati hutan lebat tempat akar-akar pohon menjulur ke dalam tanah. Kadang ia menyapa batu besar yang berdiri di tengah aliran, membentuk pusaran kecil yang berputar indah. Lalu ia berbelok, berkelok, dan terkadang pecah menjadi cabang-cabang kecil sebelum menyatu lagi di bawah sana. Setiap lekukan sungai adalah cerita tentang arah angin, bentuk tanah, dan kekuatan alam yang membentuknya. Kalau kamu lihat sungai dari atas, bentuknya tidak pernah lurus, seperti garis penggaris. Sungai selalu berkelok, seperti ular panjang yang sedang menari di atas bumi. Itu karena air selalu mencari jalur termudah untuk mengalir, melewati tanah, yang lembut, menghindari batu keras, dan menyesuaikan diri dengan bentuk bumi. Air tidak melawan, ia menyesuaikan diri. Dan justru karena itu, ia bisa terus berjalan jauh tanpa berhenti. Di sepanjang perjalanan, air sungai membawa banyak hal. Ia membawa tanah dari pegunungan, pasir dari hutan, bahkan daun-daun kering yang jatuh ke dalam aliran. Semuanya ikut terbawa arus. Nanti, saat air sampai di dataran rendah atau di muara, tanah dan pasir itu akan mengendap, membentuk daratan baru yang subur. Jadi, bisa dibilang, sungai bukan hanya mengalirkan air, tapi juga menghidupkan bumi. Kadang, di perjalanan panjangnya, sungai melewati desa-desa kecil. Di sana, orang-orang mengambil airnya untuk minum, mencuci, atau mengairi sawah. Anak-anak mungkin bermain di tepiannya, sambil mendengar gemericik air yang menenangkan. Sungai memberi kehidupan pada siapapun yang dilewatinya. Ia seperti sahabat alam yang setia lewat setiap hari, tanpa pamit, tanpa henti. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Saat musim hujan, air bisa meluap deras, menghantam tebing dan merusak tanah di pinggirnya. Saat musim kemarau, alirannya bisa mengecil, bahkan mengering di beberapa tempat. Tapi air selalu menemukan caranya untuk kembali. Saat hujan datang lagi, sungai akan hidup kembali, bersemangat seperti semula. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang melewati banyak tempat, air sungai tiba di tujuan terakhirnya, laut. Di sanalah ia beristirahat sejenak, menyatu dengan air yang luas tanpa batas. Namun, perjalanannya belum benar-benar selesai. Karena dari laut, air akan kembali menguap, naik ke langit, dan menjadi hujan lagi. Lalu jatuh ke gunung, membentuk sungai, dan memulai perjalanan panjangnya sekali lagi. Sungai seperti cerita yang tidak pernah berakhir. Ia terus menulis bab demi bab tentang perjalanan air di bumi, dari gunung ke laut, dari awan ke tanah, dari tetes kecil menjadi arus besar. Dan kita, manusia, beruntung bisa menyaksikannya setiap hari. Jadi, lain kali kalau kamu melihat sungai yang berkelok di bawah jembatan atau di tepi jalan, ingatlah, di balik aliran itu, ada jutaan tetes air yang sedang melakukan perjalanan panjang menuju rumahnya di laut. Kalau kamu duduk di tepi sungai dan memperhatikan air yang mengalir, mungkin kamu akan merasa heran. Air itu terus bergerak, terus mengalir tanpa henti. Pagi, siang, malam, bahkan saat kita tidur nyenyak, air tetap berjalan. Tak pernah berhenti, tak pernah kehabisan tenaga. Tapi, bagaimana mungkin air bisa begitu? Apakah ia tidak capek, tidak lelah, mengalir terus tanpa berhenti? Ternyata, rahasianya ada pada siklus yang luar biasa di alam. Air di sungai tidak pernah habis karena selalu digantikan oleh air baru. Setiap tetes yang pergi ke laut akan digantikan oleh tetes baru dari hujan atau dari mata air di pegunungan. Jadi, aliran sungai seperti barisan panjang air yang bergantian jalan, yang satu pergi, yang lain datang. Di gunung, ada mata air, tempat air tanah keluar dari dalam bumi. Air itu dingin dan jernih, terus mengalir tanpa henti,
menambah aliran sungai dari waktu ke waktu. Lalu saat hujan turun, air hujan juga ikut bergabung. Air yang jatuh di pepohonan, di rumput, atau di tanah perlahan meresap dan mengalir menuju sungai. Jadi sungai tidak pernah kekurangan air, karena selalu ada kiriman baru dari alam. Kalau kamu perhatikan, sungai besar seperti punya napas sendiri. Saat musim hujan, ia menjadi deras dan bertenaga, seperti sedang berlari. Tapi saat musim kemarau, airnya menurun dan tenang, seperti sedang beristirahat. Namun, meski begitu, ia tetap tidak berhenti. Aliran air selalu ada, meski kecil, meski pelan. Air juga punya sifat yang istimewa. Ia selalu mencari jalan. Kalau jalannya tertutup batu, ia akan mengalir di sampingnya. Kalau ada halangan besar, ia akan berputar, membentuk pusaran, lalu menemukan celah lain. Air tidak melawan, tapi juga tidak menyerah. Ia sabar, lembut, tapi kuat. Dan karena itulah, ia bisa terus mengalir tanpa henti dari zaman ke zaman. Kalau kamu pikir-pikir, sungai yang kamu lihat hari ini mungkin sudah mengalir sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dulu, nenek moyang kita juga mungkin melihat sungai yang sama, mendengar suara gemericik air yang sama, dan merasakan kesejukan yang sama. Sungai itu terus hidup, terus bergerak, tanpa pernah benar-benar berhenti. Air sungai juga tidak mengenal waktu. Ia tidak tahu apa itu siang, apa itu malam. Ia hanya tahu satu hal, terus berjalan. Dan itulah yang membuatnya istimewa, selalu setia melakukan tugasnya menjaga kehidupan di bumi. Karena selama air tetap mengalir, hutan bisa tumbuh, hewan bisa minum, dan manusia bisa hidup. Sungai adalah pembawa kehidupan, dan kehidupan itu tidak pernah berhenti. Bumi punya cara sendiri untuk membuat semuanya seimbang. Hujan menggantikan yang hilang, mata air memberi yang baru, dan laut menunggu di ujung perjalanan. Jadi, meski air tampak sederhana, sebenarnya ia sedang menjalankan tugas besar yang luar biasa penting. Ia tidak pernah lelah, karena alam selalu memberinya kekuatan untuk terus bergerak. Sungai bukan hanya sekadar air yang lewat, ia adalah denyut nadi bumi yang terus berdenyut, memberi tanda bahwa kehidupan masih berjalan. Tahukah kamu? Setiap tetes air yang kamu lihat di sungai sebenarnya sedang melakukan perjalanan panjang tanpa akhir. Ia tidak diam di satu tempat selamanya, tapi terus berpindah, dari langit ke bumi, dari sungai ke laut, lalu kembali lagi ke langit. Perjalanan inilah yang disebut siklus air. Ceritanya dimulai dari laut yang luas. Setiap hari, matahari memancarkan panasnya dan memanaskan permukaan laut. Karena panas itu, sebagian air laut menguap menjadi uap air yang ringan dan naik tinggi ke langit. Uap itu tidak bisa kamu lihat dengan mata telanjang, tapi jumlahnya sangat banyak. Bisa dibilang, udara di sekitarmu selalu penuh dengan uap air kecil yang sedang berkelana. Saat uap air naik semakin tinggi, udara di atas sana mulai dingin. Uap air pun berubah kembali menjadi butiran-butiran kecil air, lalu berkumpul membentuk awan. Semakin lama awan itu semakin tebal dan berat, sampai akhirnya tidak kuat lagi menahan air di dalamnya. Dan saat itulah, hujan pun turun. Hujan bisa jatuh di mana saja, di gunung, di hutan, di kota, atau di sawah. Air hujan yang jatuh di tanah, sebagian akan meresap ke dalam bumi, menjadi air tanah yang mengisi sumur dan mata air. Sebagian lagi mengalir di permukaan, menuruni lereng, dan bergabung dengan aliran lain hingga membentuk sungai. Nah, air yang kamu lihat mengalir di sungai hari ini bisa jadi berasal dari tetes hujan yang turun berbulan-bulan lalu. Lalu air sungai itu terus berjalan, mengikuti jalan panjang menuju laut. Sesampainya di laut, air itu seperti kembali ke titik awalnya, tapi perjalanannya belum selesai. Matahari akan kembali memanaskannya, dan air itu akan menguap lagi ke langit. Begitu terus, berulang-ulang, tanpa henti. Itulah keajaiban siklus air, perjalanan tanpa akhir yang menjaga kehidupan di bumi. Kalau kamu pikir-pikir, air yang kamu minum hari ini mungkin pernah menjadi bagian dari sungai ratusan tahun lalu, atau bahkan mungkin pernah menjadi uap air yang melayang di langit di atas samudra luas. Air itu terus berputar, terus berpindah tempat, tapi jumlahnya tetap sama.
Alam benar-benar tahu cara menjaga keseimbangan. Siklus air ini juga yang membuat bumi tetap hijau dan hidup. Tanpa hujan, sungai akan kering. Tanpa sungai, laut tidak akan mendapat kiriman air segar. Dan tanpa laut, uap air tidak bisa terbentuk, sehingga hujan pun tidak akan turun. Semuanya saling terhubung, seperti roda besar yang terus berputar sejak awal bumi terbentuk. Kalau kamu berdiri di tengah hujan dan melihat tetesan air jatuh ke tanah, mungkin kamu sedang melihat awal dari perjalanan baru bagi air itu. Mungkin nanti ia akan menjadi sungai, lalu laut, lalu kembali ke langit lagi. Dan entah berapa lama kemudian, ia akan turun lagi di tempat yang berbeda. Begitulah cara alam bekerja, sederhana tapi menakjubkan. Satu tetes air bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa pernah lelah. Ia tidak pernah menghilang, hanya berganti bentuk dan berpindah tempat. Itu sebabnya bumi bisa terus hidup, karena air selalu kembali tepat pada waktunya. Jadi, saat kamu melihat awan di langit, hujan yang turun, atau sungai yang mengalir, ingatlah bahwa semuanya bagian dari cerita besar yang sama. Cerita tentang air yang terus berputar, menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Cerita tentang siklus air yang ajaib. Sungai bukan hanya sekadar air yang mengalir dari gunung ke laut. Ia juga punya tugas penting yang sering tidak kita sadari, membersihkan dan menyehatkan alam. Bayangkan bumi tanpa sungai. Air hujan yang turun akan menggenang di mana-mana, membuat tanah becek dan lembab terlalu lama. Sampah alami seperti daun, ranting, dan lumpur akan menumpuk, membuat lingkungan cepat rusak. Tapi, sungai datang seperti penyapu yang lembut, mengalir pelan, membawa semua sisa-sisa itu pergi dari tempat asalnya. Setiap tetes air sungai yang bergerak sebenarnya sedang membawa sesuatu. Ada pasir halus, ada lumpur, ada potongan daun kering, bahkan mineral kecil dari batu-batuan di gunung. Semuanya ikut hanyut terbawa arus. Lama-kelamaan, benda-benda kecil itu akan sampai ke dataran rendah dan kemudian ke laut. Proses ini membuat tanah di tepi sungai menjadi subur, karena air meninggalkan mineral dan unsur hara yang baik untuk tumbuhan. Itulah sebabnya, banyak sawah dan ladang yang tumbuh subur di dekat sungai. Tanahnya kaya akan zat alami yang dibawa oleh air dari tempat tinggi. Alam seolah tahu cara berbagi kekayaan, gunung memberi mineral, sungai yang mengantarkannya, dan bumi menerimanya untuk tumbuhan tumbuh. Tapi bukan hanya itu. Sungai juga membantu membersihkan bumi dari kotoran alami. Ketika hujan turun deras, air hujan membawa debu dan kotoran dari tanah, lalu semuanya mengalir ke sungai. Sungai kemudian menyalurkannya ke laut, di mana air akan disaring kembali oleh proses alam. Di laut, kotoran itu mengendap di dasar, dan airnya akan menguap lagi menjadi uap air yang bersih, kembali ke langit untuk menjadi hujan baru. Lihat betapa luar biasanya alam bekerja. Namun, sungai bisa tetap menjadi pembersih hanya jika kita menjaganya tetap bersih. Sayangnya, sekarang banyak sungai yang tercemar oleh sampah dan limbah manusia. Airnya yang dulu jernih kini menjadi keruh, berbau, bahkan berbahaya. Sungai tidak bisa membersihkan dirinya sendiri kalau kita terus mengotori airnya. Padahal, sungai bekerja untuk kita semua. Memberi air, memberi kehidupan, dan menjaga keseimbangan bumi. Sungai itu seperti sahabat yang sabar. Ia menerima apapun yang datang, hujan deras, daun gugur, atau lumpur dari pegunungan. Ia tidak mengeluh, hanya terus mengalir dan melakukan tugasnya. Tapi kalau terlalu banyak beban, seperti sampah plastik atau limbah, sungai bisa sakit. Dan ketika sungai sakit, alam di sekitarnya ikut terganggu. Makanya, menjaga sungai tetap bersih bukan hanya soal keindahan. Itu juga soal menjaga kehidupan. Kalau airnya bersih, ikan bisa hidup, tumbuhan bisa tumbuh, dan manusia bisa mendapatkan air yang sehat. Sungai yang bersih berarti bumi yang sehat. Jadi, lain kali kalau kamu lewat di tepi sungai, coba lihat lebih dekat. Mungkin kamu akan melihat daun yang terbawa arus, ranting yang hanyut, atau pasir yang berpindah pelan-pelan. Itulah sungai sedang bekerja. Membersihkan, memindahkan, dan menyeimbangkan alam. Ia tidak butuh tepuk tangan, cukup butuh kita untuk tidak menambah bebannya. Sungai bukan hanya jalur air, tapi juga jalur kehidupan. Ia menghubungkan gunung dengan laut,
tanah dengan tumbuhan, dan alam dengan manusia. Dan selama sungai tetap mengalir, bumi akan terus bernapas dengan tenang. Kalau kamu berdiri di tepi sungai dan memperhatikan dengan tenang, kamu akan sadar, sungai bukan sekadar air yang mengalir. Ia adalah rumah besar bagi banyak kehidupan. Coba lihat di dalam airnya. Ada ikan kecil yang berenang lincah, ada udang yang bersembunyi di balik batu, dan kadang terlihat siput kecil yang menempel di dasar sungai. Semua makhluk itu bergantung pada sungai untuk hidup. Air yang jernih memberi mereka tempat tinggal, makanan, dan juga perlindungan dari panas terik matahari. Bukan hanya makhluk di air yang hidup dari sungai. Di pinggirannya, tumbuhan tumbuh subur. Rumput hijau menutupi tepian, pohon-pohon besar menunduk, akarnya mencelup lembut ke dalam air. Burung-burung kecil hinggap di dahan, terkadang turun untuk minum atau mandi sebentar. Serangga beterbangan di atas permukaan air, menciptakan riak kecil yang indah. Sungai seperti jalur kehidupan, tempat semua makhluk datang dan pergi untuk mencari kebutuhan mereka. Manusia pun sejak dulu tak bisa lepas dari sungai. Di masa lalu, banyak peradaban besar tumbuh di tepi sungai, seperti Sungai Nil di Mesir, Sungai Eufrat dan Tigris di Mesopotamia, atau Sungai Citarum dan Kapuas di Indonesia. Mengapa begitu? Karena sungai memberi segalanya, air untuk minum, untuk mengairi sawah, untuk menangkap ikan, bahkan untuk berlayar dan berdagang. Sungai menjadi urat nadi kehidupan manusia. Kalau kamu pernah melihat anak-anak bermain di sungai, menyelam, tertawa, memercikan air satu sama lain, kamu akan merasakan betapa dekatnya hubungan manusia dengan sungai. Ada rasa bahagia yang sederhana di sana. Sungai bukan hanya sumber air, tapi juga sumber kenangan dan kebersamaan. Namun, hubungan itu bisa berubah jika kita tidak menjaganya. Ketika air sungai kotor, ikan pun mati, tumbuhan layu, dan airnya tak lagi bisa digunakan. Makhluk-makhluk kecil kehilangan rumahnya, dan manusia kehilangan sahabat alaminya. Itu sebabnya, menjaga sungai tetap bersih artinya menjaga kehidupan itu sendiri. Bayangkan kalau sungai bisa berbicara. Mungkin ia akan berkata, "Aku sudah lama menjadi rumah bagi banyak kehidupan. Aku memberi tanpa meminta, tapi tolong. Jangan kotori aku." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Sungai tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari sampah plastik, dari limbah, dari tumpahan minyak. Kitalah yang harus menjaga keseimbangannya, agar kehidupan di dalam dan di sekitarnya tetap bisa berlanjut. Sungai adalah penghubung antara air dan tanah, antara manusia dan alam. Setiap cipratan airnya adalah tanda kehidupan yang terus bergerak. Dan selama sungai masih mengalir, selama ikan masih berenang dan burung masih bernyanyi di tepinya, itu berarti alam masih hidup dan bumi masih bernapas. Kalau kamu perhatikan sungai dengan hati yang tenang, kamu akan sadar, sungai itu seperti cermin kehidupan. Dari sumbernya di pegunungan hingga akhirnya tiba di laut, perjalanan air itu mirip sekali dengan perjalanan hidup manusia. Di awal, air sungai lahir dari mata air kecil di tempat tinggi, jernih, segar, dan murni. Begitu juga dengan manusia saat baru lahir ke dunia, polos, bersih, dan penuh semangat untuk tumbuh. Air itu kemudian mulai mengalir turun, melewati batu-batu, tanah, dan akar pohon. Kadang jalannya lancar, kadang tersendat, tapi ia tidak berhenti. Ia tetap bergerak, mencari jalan untuk terus mengalir. Begitu juga dengan kita. Hidup tak selalu mudah. Ada saat di mana jalan terasa berat, penuh rintangan dan belokan tajam. Tapi seperti sungai, kita belajar untuk menemukan arah, untuk terus melangkah, dan tidak menyerah walau kadang harus melewati batu-batu kehidupan. Sungai juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Ia tidak pernah terburu-buru mencapai laut. Ia mengalir perlahan, menikmati setiap tikungan, menyapa hutan, menghidupi sawah, dan memberi kehidupan bagi siapapun yang dilewatinya. Begitu pula manusia seharusnya menjalani hidup dengan tenang, memberi manfaat dimanapun kita berada, dan tidak lupa bersyukur atas setiap langkah. Menariknya, sungai tidak pernah membawa airnya kembali ke atas. Ia selalu mengalir ke depan, menuju tujuan akhirnya, laut. Itu mengingatkan kita bahwa hidup juga harus terus maju ke depan, bukan terjebak di masa lalu. Apapun yang terjadi, kita harus belajar melepaskan dan tetap bergerak. Karena pada akhirnya, setiap sungai, sekecil apapun,
akan menemukan jalannya ke lautan luas. Dan ketika air sungai akhirnya tiba di laut, ia tidak lenyap. Ia hanya berubah bentuk, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Begitu pula dengan manusia, ketika perjalanan hidup kita selesai, kita akan kembali menjadi bagian dari alam semesta yang luas ini. Sebuah siklus yang indah dan sempurna. Sungai juga mengajarkan tentang keikhlasan. Ia memberi tanpa pamrih, ia tidak pernah meminta ucapan terima kasih dari sawah yang ia sirami, dari ikan yang ia beri tempat tinggal, atau dari manusia yang mengambil airnya. Ia hanya terus mengalir, karena itulah tugas dan maknanya. Dan mungkin dalam hidup ini, kita pun perlu belajar hal yang sama, memberi dengan tulus, tanpa harus selalu dilihat atau dipuji. Kalau kamu duduk di tepi sungai dan memperhatikan alirannya, kamu kemungkinan akan merasa tenang. Ada suara gemericik yang lembut, ada angin yang menyapa, dan ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Mungkin karena jauh di dalam diri kita, ada bagian kecil yang mengenali sungai itu. Sebagai cerminan diri kita sendiri, kita lahir, tumbuh, menghadapi rintangan, memberi arti bagi orang lain, lalu perlahan menuju tujuan akhir kita. Sama seperti sungai. Dan selama kita tetap mengalir dengan hati yang jernih, kehidupan pun akan terasa lebih indah dan bermakna. Sungai mengalir terus, tidak pernah berhenti. Begitu pula waktu, begitu pula kehidupan. Dan selama kita belajar dari air untuk tetap tenang, bersih hati, dan terus mengalir, maka kita akan selalu menemukan jalan menuju lautan kebahagiaan kita sendiri.